wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Agung Kurniawan dari kelas 8A absen 4. Saya di sini menceritakan tentang Pangeran Diponegoro atau Bendara Pangeran Saharya Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Ngayo, Yogyakarta, Hadiningrat 11 November 1785, meninggal di Makassar, Hindia Belanda 8 Januari 1855 pada umur 65 tahun. Adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Pangeran Diponegoro atau Perang Diponegoro atau Perang Jawa 1825 sampai dengan 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Asal-usul Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang selir bernama R.A. Wangkarawati, yaitu seorang garwa Ampeyang atau istri selir yang berasal dari Pacitan. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Menyadari kedudukannya sebagai putra seorang selir, Diponegoro menolak keinginan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, untuk mengangkatnya menjadi raja. Ia menolak mengingat ibunya bukanlah permaisuri. Diponegoro setidaknya menikah dengan 9 wanita dalam hidupnya, yaitu B.R.A. Ratna Madu Brangta, putra kedua Kiai Gede Dadapan, R.A. Supatmi yang kemudian diberi nama R.A. Ratna Kusuma, putri Raden Tumenggung Natawijaya III, Bupati Panolang, Jepang. R.A. Retna Dewati, seorang putri Kiai di wilayah selatan Yogyakarta. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal yang buyut putrinya. Permaisuri dari Kesultanan Hamengkubuwono I, Gusti kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V 1822. Ketika itu, Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintah sehari-hari dipegang oleh Patih Danurejo bersama Presiden Belanda. Cara perwalian seperti itu tidak disetujui. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro, desa Tegalrejo. Saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas saran GBH Mangkubumi, pamannya Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Saat itu Diponegoro yang menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadap kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kiai Maja, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Kiai kota Surakarta tertarik berjuang bersama Pangeran Diponegoro karena Pangeran Diponegoro ingin mendirikan kerajaan yang berlandaskan Islam. Kiai Mojo dikenal sebagai ulama besar yang sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Diponegoro. Ibu Kiai Mojo, R.A. Mursilah, adalah saudara perempuan dari Sultan Hamengkubuwono III. Akan tetapi,
Kiai Mojo yang aslinya bernama Muslim Muhammad Khalifah semenjak lahir tidak mencicipi kemewahan gaya hidup sekeluarga istana. Jalinan persaudaraan Diponegoro dan Kiai Mojo kian erat setelah Kiai Mojo menikah dengan janda Pangeran Mangkubumi yang merupakan paman dari Diponegoro. Tak heran Diponegoro memanggil Kiai Mojo dengan sebutan paman. Meski relasi keduanya adalah saudara sepupu. Selain Kiai Mojo, perjuangan Diponegoro juga didukung oleh Sunan Pakubuwono VI dan Raden Tumenggung Prawiradikdaya Bupati Gagatan. Meski demikian, pengaruh dukungan Kiai Mojo terhadap perjuangan Diponegoro begitu kuat karena ia memiliki banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Sekian video dari saya cerita tentang Pangeran Diponegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.